ya. Given that A di sini setengah I plus J plus K, ya. N di sini ada B I min J plus X K. Oke. Terus di sini dia bilang if the length, ya. Oke, sebentar, ya. Kipin pakai di ini aja, ya, supaya enak, ya, supaya tulisannya jelas. Oke, sebentar, sabar, ya. Terima kasih yang sudah hadir, dan barangkali ada teman yang mau ujian akhir dari persiapan kelas 12 yang bisa masuk di room ini. Oke, ya. Jadi ini kita bahas per total, ya, jadi supaya bisa punya basicnya aja. Oke, terima kasih. Sebentar. Ya, jadi live ini tujuannya sebenarnya cukup satu supaya terciptanya record, ya, dan record ini yang pasti akan Ipin bagikan, ya, jadi sebagai acuan. Oke, lanjut, ya. Tujuan utamanya ini supaya terciptanya record aja, supaya terciptanya record, ya. Kalau mungkin di tempat lain mungkin tidak di record, ya, langsung mau ikut langsung ikut di live gitu, ya. Oke, ya, kalau Ipin di sini Ipin selalu bagikan. Oke, lanjut, ya. Nomor kemarin posisi di nomor 15, ya. Sekarang posisi nomor 16, ya. Di sini ada tulis if the length, ya, if the length of project, ya, projection, ya, projection of vector. Jadi Kipin tulis soalnya dulu, ya. Kalau kalian mau bikin silakan. Vektor 2A, ya, on pada B is, ya, is sepertiga akar 3. Dia bilang sepertiga akar 3. Find X. Oke, lanjut, ya. Di sini ada soal, dia mengatakan, ya, mengenai vektor lanjutan. Sekarang nomor 16, ya, supaya Kipin nggak panjang lebar, langsung aja, ya. Given that A ditunjukkan bahwa vektor A sekian dan vektor B sekian, ya, jika ada kalimat the length of projection, ya, berarti ditanya apabila panjang proyeksi A, panjang proyeksi vektor 2A pada B, 2A pada B berarti sama dengan sepertiga akar 3. Berarti kalau dibikin solusinya adalah, ya, kalau dibikin solusinya adalah gini. Ipin bisa ngomong gini, ya. Panjang, ya, panjang vektor, ada kalimat panjang vektor, ya, panjang vektor 2A pada B, ya, pada B, 2A pada B, berarti ini formulanya adalah panjang vektor 2A pada B nilainya sepertiga akar 3. Betul, ya? Nah, ini artinya 2A pada B, berarti itu artinya 2A di dot B dibagi besaran B sama dengan sepertiga akar 3. Paham, ya? Soal ini tidak terlalu sulit. Berarti Kipin bisa tulis 2. Yang dikatakan A, vektor A, Kipin tulis di sini adalah setengah, ya. Terus ada 1, kani itu adalah 1 di dot, ya. Di sini B-nya adalah 1, J-nya min 1, di sini adalah X, ya, dibagi harga mutlak besaran B. Arti besaran B berarti adalah akar square root ini kuadrat 1 ditambah, Kipin tulis, ya, 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan sepertiga akar 3. Lanjut, ya. Terus Kipin tulis lagi kemudian 2 kalau dikali berarti setengah kali 1 berarti setengah, betul? 1 kali min 1 min 1, 1 kali X ini berarti X per. Oke, lanjut, ya. Akar 1 kuadrat 1 plus 1 plus X kuadrat sama dengan akar 3 per 3. Lanjut Kipin tulis, ya. Mau dikali boleh, ya, dikali aja, ya. Ini kali ini berarti Kipin tulis 1 min 2, ya, 1 min 2 ditambah X per akar 1 plus 1 2 plus X kuadrat. Di sini adalah akar 3 per 3. Supaya hemat waktu,
ini kali ini 1, ini kali ini min 2, ini kali ini. Oh, ada 2x ya, hati-hati. Hati-hati kalau dikali-kali semua ya. Berarti 2 kali setengah 1, 2 kali min 1 min 2, 2 kali x 2x. Hati-hati. Nah, supaya hemat 1 min 2 ini Kipin kasih jawabannya min 1. Nah, setelah itu cara menghitung mencari nilai x-nya berarti ini dikuadratkan. Betul ya? Kalau ini dikuadratkan, Kipin tarik di atas sini aja ya. Kalau Kipin dikuadratkan berarti dikuadratkan di sini, Kipin tarik ke atas ini ya. Dikuadratkan berarti Kipin tulis di sini adalah min 1 plus 2x tutup kurung kuadrat per, kalau ini dikuadratkan berarti akarnya hilang, 2 plus x kuadrat, setuju ya? Sama dengan akar 3 dikuadratkan berarti 3/9. Paham? Nah, terus Kipin kerjakan di sini 3/9 ini Kipin sederhanakan jadi sepertiga. Ini Anda jabarkan berarti 1 ini kuadrat 1 min 1 kali ini dikali 2 berarti min 4x plus ini kuadrat berarti 4x kuadrat. Kipin tulis saja berarti 2 plus x kuadrat di sini jadi sepertiga. Anda kali silang berarti 3 min 12x ditambah 3 kali ini 12x kuadrat sama dengan 1 kali ini berarti 2 plus x kuadrat. Setuju ya? Nah, habis itu Kipin bisa tulis digabung x dengan x berarti ini jadi 11x kuadrat min 12x, 2 nya pindah sini berarti jadi 1 sama dengan 0. Anda faktorkan berarti 11x. Pemfaktorannya Kipin anggap sudah lihai ya. Artinya berarti perkalian 1 berarti di sini cuma min 12 berarti min 1 min 1. Berarti x-nya sama dengan 1/11 atau x-nya sama dengan 1. Ya, jadi di sini tulis find x berarti bisa x-nya 1, bisa x-nya 1/11. Kalau tipe soalnya seperti ini ya. Ini kita lanjutkan. Kemarin di lab berikut, lab sebelumnya itu sampai di posisi nomor 15. Ini tujuannya supaya bisa terciptanya record yang bagus. Nomor 17 kita lanjut ya, masih vektor. Ya. 17 masih vektor. Di sini ada tulis ya, diketahui ya, ada diketahui besaran A itu sama dengan 4 dan besaran B ya, besaran B sama dengan 3 dan ya, dan dia bilang dan sudut antara A dan B ya, sudut antara vektor A dan vektor B adalah ya, Anda bisa jawab ya, adalah 2pi/3. Adalah 2pi/3. Maka dia bilang maka nilai dari ya, maka nilai dari A di dot A min B sama dengan ya. Nah, kalau ada soal seperti ini gampang. Ya, kita jawab di sini, kita jawab ya. Kalau Kipin punya A di dot A min B, lebih baik Anda lihat di sini. Oh, di sini jawabannya bukan berupa vektor, di sini semua skalar. Kalau semua skalar berarti konsepnya itu bermain skalar, gitu ya. Jadi Anda nggak bisa ngitung A min B dulu. Kadang-kala para murid itu bingung. Kipin, aku mengerjakan yang mana dulu ya? Anda expand dulu. Artinya Anda jabarkan ddulu. Ini dikali ini berarti A dot A. Jadi ya, ini dikali ini berarti podo B A dot B. Oke? Ya, yang dinamakan A dot A itu adalah besaran A kuadrat. Yang dinamakan A dot B itu adalah besaran A, besaran B, kosinus A. Loh, terus Anda tanya, loh Kipin kok bisa begini? Ya, kok bisa A besaran A kuadrat min, kok ini ada bisa besaran A, besaran B cos alfa? Kenapa kok ini kok nggak besaran A, besaran B cos, ya kan? Nah, karena ini A dot A, berarti kosinusnya cos 0. Cos 0 itu nilainya 1. Berarti besaran A kali besaran A kali 1, besaran A kuadrat ya. Jadi di tipe ini kalau Anda kepingin tahu mengenai vektor, Anda belajar di videonya Kipin mengenai vektor. Oke? Lanjut Kipin tulis besaran A ketemunya adalah 4 kuadrat dikurangi besaran A ini 4, besaran B ini adalah 3. Nah, kosinus berarti Kipin tulis cos 2/3 pi, berarti ini hasilnya adalah 16 min 4 kali 3 12. Ini adalah berapa? 60. Berarti artinya cos 120, betul ya? Pi itu adalah 180. 180 dibagi 3 66. 60 kali 2 120. Berarti cos 120 itu nilainya min setengah. Ya, berarti Kipin tulis di sini adalah min setengah. Maka jawabannya 16 dicoret berarti min berarti plus 6. Hasilnya adalah 20.
plus 6. Hasilnya adalah 22. Lanjut ya. Jadi soalnya tidak terlalu ribet ya. Lanjut Kipin nomor 18. Di sini ya Kipin tulis di sini 18. Di sini ada tulis vektor ya. Ada vektor apa ini? Vektor A dan vektor B ya, membentuk, ada bilang vektor A, vektor B membentuk sudut alfa. Membentuk sudut alfa ya, membentuk sudut alfa jika dia bilang besaran A sama dengan 6, besaran B sama dengan 15 ya. Dan dia bilang dan cos alfa sama dengan 0,7. Oke? Maka nilai dia bilang maka nilai A di dot A plus B sama dengan soal nomor 18 dengan nomor 17 sama-sama. Ya, jadi soal 18 dengan nomor 17 itu sebenarnya konsepnya sama ya. Anda kalau kepingin lebih detail, Anda lihat PT-nya mengenai vektor. Jadi Anda nggak usah panik. Nah, cara mengerjakan Kipin tulis gini, A di dot A plus B. Berarti cara kerjanya adalah ini dikali ini, berarti A dot A. Ini dikali ini di dot, berarti A dot B. Nah, teorema daripada dot A dot A berarti Kipin tulis seperti tadi. Berarti besaran A kuadrat ditambah, berarti ini besaran A, besaran B, kosinus alfa. Lewat ya. Besaran A tahu ketemu 6 kuadrat. Di sini besaran A 6, besaran B ini 15, cos alfanya 0,7. Nah, berarti Kipin bisa tulis di sini 6 kuadrat itu 36, di sini adalah 90, berarti 7/10 ya, dicoret aja. Berarti Kipin tulis 36 ditambah 63, berarti hasilnya 99 ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi tujuannya ini diadakan live ini ya untuk persiapan anak kelas 12 yang nanti mungkin bulan Maret atau April ya, mungkin Maret atau April mengenai ujian akhirnya ya. Jadi otomatis seluruh materi, makanya Kipin kasih namanya ujian nasional ya, anggap aja ujian nasional ya. Ya karena materinya total. Lanjut ya. Nomor 19. Nomor 19 di sini ada tulis masih berupa vektor, masih vektor di sini ya. Masih vektor ya. Jika vektor, dia bilang jika vektor ya. Jika vektor A dan B, jika vektor A dan B membentuk sudut 60 derajat ya. Membentuk sudut 60 derajat. Kok gampang ya? Ya. Membentuk sudut 60 derajat. Besaran A sama dengan 4, besaran B sama dengan 3, masih gampang kalau Kipin bilang ya, maka nilai ya, maka nilai dari ya, nilai dari A di dot A min B sama dengan ya. Jadi soal nomor 19, 17, 18, 19 itu sebenarnya kompleks sama ya, cuma diulang ya supaya Anda mengerti enggak ya? Supaya Anda mengerti enggak, dia bilang. Ya gini. Nah, perbedaannya di sini membentuk sudut 60 derajat, di sini membentuk sudut dalam pi. Ya. Jadi yang bikin soal ini untuk menunjukkan siswa ini ngerti enggak kalau ditunjukkan dalam begini, ataukah siswa ngerti enggak kalau ditunjukkan dalam posisi ini. Sebenarnya konsepnya antara ini dengan ini sama. Ya, jadi nggak usah panik. Ya, Kipin tulis di sini sama. Kalau aku punya A min B, berarti Kipin bisa tulis A dot A min A dot B. Betul ya? A dot A min A dot B. Betul ya? Nah, terus kalau Kipin tulis begini, artinya Kipin tulis gini. A dot A artinya besaran A kuadrat dikurangi ini besaran A, besaran B, kosinus alfa. Nah, besaran A-nya berapa? 4 kuadrat. Dikurangi A-nya adalah 4 dikali 3 berarti cos 60. Jadi Kipin tulis di sini adalah 16 min 12 kali setengah berarti 16 min 6, hasilnya 10 ya. Jadi soalnya tidak terlalu sulit ya menurut Kipin, jujur tidak terlalu sulit. Jadi ini hanya mengulang saja. Oke, lanjut ya. Kipin tulis sebentar, izin sebentar ya, izin sebentar. Sebentar, Kipin tulis ya, sebentar. Oke, sebentar.
yang mana ini ya? Nah, ya. Kelihatan begini. Ya, oke. Lanjut ya di sini. Pipin lanjut di sini ya. Dia bilang gini, ya, lanjut ya soal nomor 20. Ya, lanjut ya 20. Nah, 20 ini lebih agak berbobot sedikit ya. 20 ini lebih agak berbobot sedikit di sini ya. Agak berbobot di sini ya, dia nulis. Ya, sebentar ini ditanya. Ya, dia bilang gini ya. Dia bilang nomor 20 vektor U ya, jika vektor U sama dengan X, Y, 1 sejajar ya, sejajar dengan vektor V ya. Dia bilang adalah min 1, 3, Z ya. Terus dia bilang di mana vektor U tegak lurus dengan vektor V, tegak lurus dengan vektor W ya, vektor W, dan W sama dengan 3 min 2 3. Maka nilai Y adalah, nah, ini lumayan ya. Jadi kalau tipe soal ini lumayan, maka nilai Y adalah. Nah, yang pertama kali kita bikin itu apa? Ya, kita menganalisa aja perbandingan, gak usah panik ya. Dia bilang gini, U tegak lurus W. Vektor U tegak lurus W. Ini artinya U dot W sama dengan 0. Terus Anda tanya, kenapa kok bisa U dot W sama dengan 0? Kipin sudah mengatakan, kalau untuk mengetahui mengenai sudut, mengenai vektor, itu satu-satunya rumus itu adalah perkalian dot. Ya, jadi kalau U dot W itu adalah besaran U, besaran W kosinus alfa. Karena dia perpendikular, berarti cosnya itu cos 90. Kalau cos 90 itu nilainya 0, maka teoritisnya mengatakan besaran U kali besaran W dikalikan 0, nilainya 0. Maka U dot W itu hasilnya 0. Ya, jadi Anda nggak usah panik. Jadi tahu dari mana ini U dot W sama dengan 0? Ini sebenarnya formula ya. Tapi kalau kepengen tahu ya Anda tengok mengenai titiknya Kipin ya. Nah, U-nya berapa? Kita tulis di sini U-nya adalah X, Y, 1 ya. Di dot W, W-nya adalah di sini diketahui 3 min 2 3 sama dengan 0. Ya sudah, kalikan X kali 3 berarti 3X. Ini dikalikan berarti min 2 berarti min 2Y. 1 kali 3 berarti 3 sama dengan 0 ya. Berarti satu equation ya. Satu equation ya. Kira-kira bisa satu equation. Anda bisa diapa-apakan. Oke, lanjut. Terus di sini ada tulis, dia bilang U, vektor U sejajar dengan V ya. Apa artinya U, vektor U sejajar dengan V? Anda harus tahu, kalau kata sejajar berarti aku bisa bilang vektor V itu sama dengan pengalinya dengan vektor. Jadi kamu harus mencari mengenai faktor pengalinya ya. Kata sejajar itu teorema ya. Kalau di bahasa Cambridge mungkin pakai kata lambda gitu ya. Nah, vektor U-nya sudah tahu, misalnya kita kasih X, Y, 1, nilai K-nya tidak tahu, nilai V-nya kita bisa tahu min 1, 3, Z. Lah, kuncinya Anda harus nilai K. Kuncinya Anda harus nyari K. Loh, berapa nilai K? Yo, gampang aja kita bikin. X sama dengan K kali min 1. Berarti min K. Satu equation. Terus kita bikin Y sama dengan K kali 3. Berarti 3K. Oh, equation yang kedua. Terus kita bisa tulis 1 sama dengan K kali Z. Ya sudah, K kali Z. Terus cara bikinnya gimana? Gampang. Nah, tinggal X-nya gantian K min K aja. X-nya diganti min K. Masukkan di sini berarti jadi min 3K. Y-nya diganti 3K. Berarti min 2 kali 3K gitu ya. Ditambah 3 sama dengan 0. Kita hitung min 3K. Ini kali ini berarti min 6K. Plus 3 sama dengan 0. Berarti ini min 9K. Pindah ke kanan. Berarti hasilnya adalah 9.
ke kanan, berarti hasilnya adalah 9K, berarti K-nya adalah nilainya sepertiga. Oh, kalau K-nya sepertiga, yang dia tanya Y, ya sudah, Y-nya adalah 3K. Berarti Kipin bisa tulis Y sama dengan 3 kali sepertiga, berarti Y-nya adalah 1. Gampang ya? Susah enggak? Susah enggak? Jadi secara logik ya, ngerti ya? Jadi konsep utamanya bermainnya seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Lanjut Kipin tulis, lanjut sebentar ya. Masih vektor. Ya, masih vektor di sini ya. Habis ini kurang satu nomor lagi, ganti topiknya. Oke, lanjut ya. Masih vektor di sini ya. Di sini nomor 21. Ya, nomor 21. Ya. 21 di sini dia bilang. 21 dia bilang vektor A dan B ya. Sudut antara ya, sudut antara vektor U, vektor A, vektor A ini dia ya. Vektor A dengan B adalah tumpul. Ya, adalah tumpul ya. Oh, artinya kalau tumpul itu berarti di kuadran 2 ya. Kalau artinya tumpul itu berarti di kuadran 2. Ya, dia bilang di sini sin alfa diketahui adalah 1/7. Ya. Dan besaran A sama dengan akar 5, besaran B sama dengan akar 7 ya. Terus dia bilang di mana B sama dengan A plus C, vektor B sama dengan vektor A tambah C, maka nilai A dot C sama dengan ya. Jadi kalau aku punya soal seperti ini, langkah apa yang harus aku bikin ya. Jadi kalau usah panik, yang kita kerjakan pertama kali Kipin kalau mengerjakan begini, aku nggak usah konsentrasi ke sini, percuma. Aku konsentrasi A dot C ini percuma. Yang aku konsentrasi itu kata sudut. Ya. Oh, ada kata sudut. Berarti kalau sudut itu berarti A dot B sama dengan besaran A, besaran B, kosinus alfa. Selesai. Ya, A-nya berapa? A-nya nggak tahu. B-nya nggak tahu. Tapi aku tahu besaran A ini akar 5, besaran B ini adalah akar 7. Betul? Ya. Cos alfa, oh sin alfanya tahu. Dibikin aja kamu translate pakai segitiga. Ya, ditranslate alfa. Oh, sin itu depan per miring. Betul? Berarti sampingnya aku sudah tulis. Oh, mau nyari Pitagorasnya gampang ya. Gampang dong. Berarti ini kalau ini 1, ini akar 7 kuadrat dikurangi ini, berarti ketemunya di sini adalah akar 6. Berarti cos alfa nih sama dengan samping per miring, berarti akar 6 per akar 7. Hati-hati ya, karena di sini ada kalimat dia bilang oh tumpul. Nah, Anda harus tahu kalau tumpul itu adalah di kuadran 2. Kalau kuadran 2 nilai cos itu negatif ya. Nah jadi bahasanya seperti itu. Nah, kalau cos alfanya min akar 6 per akar 7, tak masuk ke sini, ini tak masuk ke sana. Berarti aku bisa nulis A dot B sama dengan akar 5 akar 7 cos alfanya tak isi min akar 6 per akar 7. Tak coret, berarti aku bisa ketemu A dot B ini sama dengan, tak tulis ya, berarti A dot B nya sama dengan akar 5 kali akar 6 berarti min akar 7. Nah, kalau sudah ketemu ini terus langkahnya gimana Kipin? Nah, ya enggak tahu. Sing ditanya A dot C. Yang ditanya A dot C, Anda gak usah panik ini ya. Anda gak usah panik ya. Oh, ditanya A dot C, aku nulis A dot B. B ini tak ganti A plus C, betul ya? Ya kan, sama dengan min akar 30, betul kan? A dot B, B-nya tak ganti A plus C, ya kan? Berarti ini tak, kalau kurungnya ini tak buka, berarti ini combine antara yang nomor antara nomor 19 20, betul ya? Berarti ini dikali ini berarti A dot ini dikali ini berarti A dot C. Lain yang ditanyakan A dot C. Jadi cara penalarannya seperti itu. Berarti A dot C sama dengan min akar 3. Nah, A dot A berapa nilainya? A dot A itu artinya besaran A kuadrat ditambah A dot C sama dengan min akar 3. Besaran A-nya diketahui akar 5. Berarti akar 5 dikuadratkan berarti ketemunya 5. Betul? Di sini A dot C sama dengan min akar 3
maka A dot C-nya sama dengan min akar 3 dikurangi 5. Ada mau tanya enggak ya? Jadi secara logik gampang ya, tidak terlalu ribet ya. Lanjut Kipin ya, lanjut Kipin di soal nomor 22. Oke, 22. Wes masuk ke trigonometri ya. 22 sebentar Kipin bikin sebentar. 22 ya. Jadi vektornya selesai ya, vektornya selesai. 22 di sini ada soal mengatakan cos 2x ditambah 7 sin x ya dikurangi 4 sama dengan 0, di mana di sini diketahui antara domainnya 0 x sampai dengan pi per 2 ya. Ini kata tulis di mana? Ini koma, terus ini bahasa Inggrisnya dia bilang the value ya, the value of sin x min sin 3x. Wah, keren ya, is Nah, kalau kamu punya soal gini, langkahmu gimana cara ngerjain? Ya, cos 2x plus 3 sin x. Nah, kalau kita sudah belajar pure mengenai trigonometri, Anda bisa tahu ini pasti persamaan yang Anda jabarkan, Anda faktorkan. Nah, di sini cos 2x kita kan punya rumus. Cos 2x itu ada 3 formulanya, tapi yang lebih basic itu adalah yang lebih logik di situ. Cos 2x itu bisa 2 cos kuadrat x min 1, atau bisa 1 min 2 sin kuadrat x, atau bisa podo b cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ini basic ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini Anda perlu tahu aku memakai yang teorema yang atas, tengah, atau bawah. Ya, Anda harus compare ya, tahu, supaya Anda ngerti. Jadi jangan guru Anda mungkin ngerjakan, oh ini tak rubah ke sini lah. Alasannya kenapa kok dirubah ini? Aku memakai yang tengah. Kenapa pakai tengah? Karena persamaannya di sini sinus. Supaya ini sama-sama sinus, maka aku ini cos 2x dirubah sinus. Ya. Nah, kalau umpama ini tak paksakan rubah menjadi cos kuadrat, kata sin x dirubah cos itu susah. Ya, sulit ya teoremanya ya. Nah, jadi makanya Kipin tulis di sini cos 2x Kipin ganti cos 2x Kipin ganti pakai yang ini, berarti Kipin tulis 1 min 2 sin kuadrat x dan ditambah 7 sin x dan dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, dari sini Kipin ulang. Kipin ubah ini min 2 sin x nya Kipin pindah ke kanan, berarti 2 sin kuadrat x. 7 sin x-nya pindah kanan, min 7 sin x, betul ya, supaya enak. 1 min 4 itu min 3, dipindah ke sana berarti plus 3. Lanjut ya. Nah, dari sini Kipin tulis 2 sin kuadrat x min 3 sin x, berarti Kipin bisa tulis ini 2 sin x, betul? 2 sin x, oke ya, difaktorkan aja ya, 2 sin x ini sin x. Anda mau misalkan boleh terlalu lama, tapi kan Anda kalau pemfaktoran level ini sudah harus ngerti ya. Perkalian 3 jumlahnya min 7, perkalian 6 jumlahnya min 7, berarti ini min 3 min 1. Berarti Kipin bisa tulis sin x-nya sama dengan setengah. Kalau di sini sin x-nya sama dengan 3. Ini adalah not available. Ya, gak mungkin nilai sin itu, tidak mungkin nilai sin itu di atas nilai sin itu di atas 1, tidak mungkin ya. Jadi ini not available, sin x-nya sama dengan setengah. Nah, kalau sin x-nya sama dengan setengah, sekarang Anda ditanya sin x min sin 3x. Nah, ini Anda harus paham. Cara mengerjakan ini gimana? Wah, ini Anda harus hafal rumus. Kita punya rumus ya. Kita punya rumus. Kalau sin x, sebenarnya kita bisa langsung sin x-nya masukkan setengah. Tapi Anda problem ngerti nggak? Sin 3x itu berapa? Ya, secara logik Anda rubah. Sin 3x itu berapa? Susah loh kalau Anda mau ngapalin secara trigonometri, itu susah. Ya, nah Kipin sudah pernah ngomong, kalau aku punya sin x ditambah sin y, sin x tambah sin y, itu rumusnya adalah 2 sin x ya, betul? 2 sin ya, 2 sin x plus y dibagi 2 sin cos x plus
bagi 2, 2 sin cos X plus X min Y dibagi 2 ya. Jadi Kipin sudah ngomong gini, kalau kita punya kata sin plus sin itu ada rumusnya 2 sin cos, ini dijumlah dibagi 2, ini dikurang bagi 2, itu teorema ya. Nah, bagaimana kalau sin X min sin Y? Sebenarnya Anda nggak ngapal nggak masalah. Nggak masalah. Ya, sin X min sin Y itu adalah 2 tetap sama, berarti ini 2 cos, di sini X plus Y bagi 2, berarti ini sin X min Y dibagi 2 ya. Nah, dari teorema ini maka aku dapat di sini ada sin X min sin 3X, artinya kita memakai ini sama dengan 2 cos X ditambah sin X ditambah 3X itu adalah 4X. 4X dibagi 2 berarti Kipin langsung tulis 2. Betul ya? Dikali sin ya, dikali sin, Kipin tulis langsung dikali sin. Teoremanya adalah X min Y. Berarti X dikurangi 3X itu min 2X. Min 2X dibagi 2 berarti ketemunya adalah min X. Berarti kalau disederhanakan Kipin tulis 2 cos 2X. Minnya keluar berarti Kipin taruh di sini min sin X. Betul ya? Jadi sin min X-nya keluar berarti jadi min 2. Nah, versi yang kedua, Anda bisa langsung nulis sin X-nya langsung masukkan setengah, tapi Anda harus hafal sin 3X itu rumusnya apa. Nah, Kipin kasih ya. Kita coba sampai compare. Apakah Anda mengerti enggak ya? Kita memakai gini. Kipin kalau mencari sin 3X gimana? Ya. Mau mencari sin 3X gimana? Mungkin Anda compare. Nah, sebenarnya sin 3X itu adalah sebuah identitas yang perlu Anda hafal. Ya, sebuah identitas yang perlu Anda hafal. Tetapi kalau Anda tidak hafal, Anda bisa tulis sin 3X ini Kipin boleh tulis adalah sin 2X ditambah X. Betul? Kita punya teorema. Teoremanya apa? Kita punya teorema kalau sin alfa ditambah beta itu rumusnya adalah sin alfa cos beta. Kalau ini plus berarti cos alfa sin beta. Ini teorema. Ya, Kipin ajar coba sin 3X. Nanti kita compare apakah sama jawabannya ya. Kita compare di sini. Tapi kalau kita leren kalau mau bikin soal ini kita pakai bukti ini habis waktu. Makanya Kipin bilang, Kipin enggak hafal sin 3X langsung bus itu enggak apa. Ya. Jadi mungkin Anda lebih hebat ya. Nah, tapi Kipin berusaha untuk membuktikan berarti sin 3X sama dengan berdasarkan teorema ini Kipin tulis sin 2X cos X ditambah cos 2X sin X. Betul ya? Terus Kipin bisa tulis sin 2X itu adalah 2 sin X cos X ya dikali cos X. Betul ya? Kipin masih tetap biarkan aja cos 2X dikali sin X. Oke? Terus Kipin tulis di sini adalah sin 3X sama dengan ya, Kipin tulis di sini Kipin tulis sin 3X berarti Kipin pecah 2 sin X cos X berarti 2 sin X, ini adalah cos kuadrat X ditambah cos 2X sin X. Nah, Anda lihat sin ini bisa nggak dirubah cos? Secara logik sin itu tidak bisa dirubah cos. Cos bisa dirubah sin karena ini cos kuadrat. Tak Kipin ulangi. Mungkin bahasa logik siswa ini aku nggak ngerti. Ya, nilai sin ini nggak bisa dirubah menjadi cos. Nggak bisa. Kalau cos kuadrat bisa dirubah sin. Ya, kalau cos tok, kalau gak ada kuadrat dia nggak bisa dirubah. Tapi kalau cos kuadrat dirubah sin itu bisa. Kenapa? Nah, di sini Kipin tulis berarti 2 sin E nilai cos kuadrat itu bisa diganti 1 min sin kuadrat. Nah, kalau umpama ini sudah dalam sin kuadrat, berarti nilai cos 2X ini harus kamu rubah dalam bentuk seperti ini. Berarti Kipin tulis 1 min 2 sin kuadrat X dikali sin X. Ya, terus Kipin uraikan di sini, Kipin uraikan ya. 2 sin X kali ini berarti 2 sin X. Setuju? 2 sin X kali ini berarti min 2 sin pangkat 3X. Nah, terus Kipin tulis 1 kali ini berarti sin X. Setuju? Ini kali ini berarti min 2 sin pangkat 3X. Maka Kipin tulis 2 sin X berarti 3 sin X min 4 sin pangkat 3X. Ini adalah sin 3X. Seharusnya ini dihafal. Ya, seharusnya
Anda harus menghafal. Sejak Anda menempuh ujian trigonometri, apapun sin 3x harus keluar kepala 3 sin x min 4 sin pangkat 3. Nah, ya. Nah, jadi sebenarnya Anda bisa dapat di situ. Ada tulisannya dia bilang sin x dikurangi sin 3x. Ya, berarti Anda bisa tulis sama dengan sin x-nya tadi diketahui berapa? Setengah. Sin x-nya diketahui setengah, Ipin tulis saja setengah dikurangi sin 3x-nya kita masukkan ini berarti 3 kali setengah dikurangi 4 sin pangkat 3 berarti Ipin tulis di sini adalah setengah pangkat 3. Selesai. Berarti Ipin tulis setengah dikurangi buka kurung 3/2 ini berarti jadi setengah pangkat 3 berarti 1/8 kali 4 berarti 4 kali 1/8 berarti setengah ya, setuju ya, setengah ya, berarti 8 berarti coret setengah, berarti Ipin tulis di sini adalah setengah dikurangi 3/2 dikurangi 1/2 berarti 2/2 1, setengah min 1 berarti ketemunya min 1. Ini kalau pakai basic. Anda harus membuktikan. Kalau Anda hafal sin 3x langsung bus. Ya. Nah, tapi kalau di sini Anda Ipin kalau aku memakai teorema ini gimana? Hasilnya sama. Tidak mungkin hasilnya tidak sama. Tidak mungkin hasilnya tidak sama. Coba kita buktikan ya. Coba kita buktikan. Ini Ipin hapus saja yang di sini. Nah, Ipin hapus supaya enak kelihatannya ya. Jadi Ipin tulis gini. Kalau aku tidak memakai kata sin 3x itu kita tulis gini. Sin x min sin 3x. Ya, sama dengan teoremanya berarti sin min sin. Berarti Ipin tulis adalah 2 cos ya. Ini tambah ini 4x ya. Dibagi 2 berarti 2x. Setuju? Ya. Dikali sin ya. Ini dikurangi ini min 2x dibagi 2 berarti min x. Betul ya? X dikurangi 3x itu adalah min 2x dibagi 2 berarti min x. Dapat dari mana? Dari sini teoremanya. Nah, habis itu Ipin tulis ya. Minnya bisa keluar berarti jadi min 2 cos 2x kali sin x. Nah, terus Ipin tulis min 2 cos 2x itu dirubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x. Betul? Kali sin x. Baru Ipin tulis di sini ya, sama dengan ya. Berarti Ipin tulis min 2 buka kurung 1 min sin x-nya tadi diketahui setengah. Betul kan? Kalau setengah dikuadratkan berarti ketemunya 1/4. Dikali sin x-nya setengah, Ipin hitung ya, min 2 buka kurung 1 dikurangi setengah dikali setengah. Berarti kita ngitung berapa, kita hitung di sini min 2 tetap ya, min 2 setengah 1 dikurangi setengah berarti setengah dikali setengah berarti hasilnya min 2 dicoret ini berarti hasilnya min setengah. Sama enggak dengan ini? Sama. Kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya kalau Anda hafal langsung sin 3x berapa nilainya, cepat. Ya, saking tadi kita sin 3x ini kita buktikan dulu rumusnya apa. Tapi kalau Anda luar kepala sin 3x itu sudah tahu ini, ya cara ini lebih cepat. Ya, jadi konsepnya Anda secara logik Anda harus menguasai ilmu trigonometri dengan cepat. 23. Oke, lanjut ya. 23 masih trigonometri juga, ya masih trigonometri ya. Oke, nah, 23 di sini nilai x yang memenuhi, nilai x yang memenuhi, nilai x yang memenuhi, ya, memenuhi persamaan, ya, persamaan, nilai x yang memenuhi persamaan cos 2x, ya, ditambah 3 sin x, kok diulang lagi ya, cos 2x 3 sin x sama dengan 2 ya, sama dengan 2 untuk ya x-nya antara 0 x sampai 360 adalah ya kalau tadi untuk menghitung nilai value sin x min ini, kalau ini cuma diminta himpunan penyelesaiannya aja ya. Caranya gimana Ipin? Oh sama, cos 2x, cos 2x itu Ipin ubah karena ini sin x, Ipin ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x ditambah 3 sin x sama dengan 2. Ya, di dalam persamaan ini Anda harus ubah salah satu ruas itu 0, nanti Anda faktorkan. Berarti Ipin tulis ini 0 sama dengan ini tak pindah ke kanan berarti
0 sama dengan, ini tak pindah ke kanan berarti 2 sin kuadrat X. Ini pindah ke ini berarti 3 sin X. Betul? 1 pindah ke sini jadi plus 1. Maka Kipin tulis 0 sama dengan ini Kipin faktorkan. Betul? Berarti 2 sin X. Di sini adalah sin X. Perkalian 2 jumlahnya min 3. Gampang. Di sini Kipin tulis min 1. Ini min 1. Betul ya? Min 1 kali min 1, 1. Kalau dikalikan ini min sin X, min 2 sin X, min 3 sin X. Berarti artinya sin X-nya adalah setengah. Sin X-nya sama dengan 1. Nilai X-nya berapa? Nah, yang nilainya setengah itu Anda harus hafal. Adalah 30 derajat. Oh, yang nilainya 1 berapa? Nilainya 90 derajat. Oh, yang nilainya setengah banyak. Bisa 30, bisa 150. Tapi karena sampai 360, berarti X-nya bisa juga 150 derajat. Betul ya? Jadi HP-nya adalah himpunan nilai X-nya adalah di sini kita bisa tulis 30 derajat, 90 derajat sama 150 derajat ya. Jadi jawabannya 30 betul ya? Betul ya? Betul ya? Mungkin enggak salah ya, berarti 30 derajat 150 ya sama 90 ya, karena di situ ada dibilangi di kuadran yang ke sampai 360 ya. Lanjut nomor 24. Lanjut ya, nomor 24 ya. Nomor 24. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat ya. Karena nanti kalau ada kesalahan Anda bisa ngechat di salah satu recordnya aja. Ya, oke. Nomor 24 ya. Nomor 24. Oh, masih sama. Ya. Nah, masih sama. Ini kenapa kok diulang ya? Masih sama, dia bilang himpunan penyelesaian. Ya. Himpunan penyelesaian. Ya. Himpunan dari ya. Himpunan penyelesaian dari cos 4x. Oh, dia nggak maksud dikasih cos 4x supaya Anda ngerti mungkin ya. Cos 4x plus 3 cos 2x ya. Min 1 ya, min 1 sama dengan 0 untuk X antara 0 sampai dengan 360 derajat, nggak beda jauh, adalah adalah dia bilang adalah. Nah, kalau seperti ini, kalau diminta adalah berarti logiknya harusnya ngerti ya. Ngerti ya? Sebentar, ditulis ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti apa yang harus kita lakukan? Oh ya, gampang. Kita tulis di sini cos 4x ditambah 3 cos 2x min 1. Karena ini sama-sama cos, berarti nilai cos ini kamu bisa dirubah ke cos. Ya, pakai apa? Kita nulis. Kalau Kipin punya tadi cos 2x, itu adalah 2 cos kuadrat x min 1. Nah, tapi kalau umpama ini tak ganti 4x, Anda perhatikan kalau 2x ini x. Berarti kalau 4x ini tetap 2, konsepnya tetap 2, tapi di sini cos kuadrat 2x min 1. Ini teori. Ya, basic ini ya. Ini teori yang perlu Anda tekankan. Kadang-kala guru Anda mungkin tidak tekan. Nah, kalau misalnya ini tak ganti cos 6x Kipin, ya sama. Ini basic. Berarti kalau cos 6x, berarti di sini adalah 2, tetap 2. Bukan 2 ini berasal dari apa? 2 ini adalah basicnya ya, atau bilangan tetapnya. Berarti cos kuadrat 3x min 1. 6 dibagi 2. Ya, nah kepengen tahu ini pembuktian, Anda bisa lihat di VT-nya Kipin mengenai trigonometri. Lengkap Kipin sudah kasih cuma-cuma ya. Jadi Anda harus belajar dengan cuma-cuma. Cos 4x ini Kipin ubah menjadi 2 cos kuadrat 2x min 1 ditambah 3 cos 2x min 1 sama dengan 0. Terus Kipin jabarkan di sini, dikumpulkan berarti 2 cos kuadrat 2x. Ini Kipin tulis lagi 3 cos 2x, betul? Min 1 jadi min 2 sama dengan 0. Kipin faktorkan 2 cos ya, 2 cos 2x ya, Kipin tulis. Berarti Kipin tulis di sini cos 2x. Perkalian ini min 4 jumlahnya ini. Gampang. Kelihatan ya? Di sini Kipin kasih min 2 plus 2. Di sini min 1. Ini min cos 2x. Ini plus 4 cos 2x dijumlah berarti 3. Betul ya? Berarti Kipin tulis di sini adalah cos 2x sama dengan
1/2. Betul? Yang di sini adalah cos 2x sama dengan min 2. Ini adalah not available. Ya, kenapa? Nilai cos tidak mungkin lebih dari angka 1, tidak mungkin ya. Berarti cos 2x sama dengan apalagi min 2 itu not available. Nah, terus cara pengerjaan cos 2x gimana? Nah, cos 2x sama dengan setengah. Kalau ini soalnya pilihlah. Kalau ini soalnya pilihlah, itu coba satu persatu. Ya, karena apa? Tingkat tak coba satu-satu itu lebih cepat daripada kita jabaran. Ya, nah ini jadi ini Anda perlu ngomper antara kecepatan Anda bikin sama Anda mola mikir. Ya, lanjut Kipin tulis cos 2x. Nah, kalau ada cos 2x sama dengan setengah, Kipin tulisnya gimana? Kipin tulis cos 2x sama dengan cos 60. Cara buatnya adalah 2x sama dengan 60 ditambah K kalikan 360, atau ya ada dua solusi ya. 2x sama dengan 60 plus K 360 sama 2x sama dengan min 60 plus K 360. Anda tanya, Kipin rumus ini dapat dari mana? Anda cari DVD-nya Kipin mengenai persamaan trigonometri, nanti Anda pasti ketemu. Kalau di sini cos rumusnya adalah x sama dengan plus minus alfa plus K360, tapi kalau sin rumusnya adalah alfa plus K360 sama 180 min alfa plus K360. Tetapi kalau ini tangan berarti rumusnya x sama dengan alfa plus K180. Nah, jadi supaya lebih enak Anda lihat videonya Kipin nggak bikin lagi habis waktu ya. Kipin tulis ini x sama dengan dibagi 2 berarti ini 30 plus K360 dibagi 2 berarti 180. Artinya K-nya Kipin masukkan 0, berarti kalau tak masukkan 0 ketemunya 30. Kalau K-nya dimasukkan 1 berarti X-nya adalah 180 berarti 210. Kalau K-nya tak masukkan 2 berarti X-nya adalah tak masukkan 2 kali 180 360 lebih berarti ini TM. Nah, kenapa TM? Karena batasnya diketahui antara sampai 360. Ya, jadi ini TM. Terus lanjut yang ini, berarti Kipin tulis X sama dengan min 30 ditambah K 180. Sama, kalau K-nya 0, Kipin tulis K-nya 0, berarti ketemunya adalah 0 berarti min 30. Di sini TM, not available. Ya, kalau K-nya dimasukkan 1, berarti X-nya adalah 1 kali 180 berarti 180. 180 min 30 berarti ketemunya 150. Kalau K-nya tak masuk not 2, nuntut Kipin. Nuntut. Kalau masukkan 2, dia 360. 360 dikurangi 30 berarti 330. Berarti jawabannya ini 1, 2, 3. Berarti HP-nya berapa? Himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat. 150 derajat. Ya. Terus sama lagi dengan 210 derajat sama dengan 330. Selesai ya. Jadi ada 4 jawaban. Nah, kadangkala pilihannya dia bilang mungkin bukan 4 jawaban, mungkin dia bilang pilihannya mungkin disuruh sebutkan, dan juga ada yang mungkin disuruh ada berapa solusi ya. Apakah 1 solusi, 2 solusi, atau 4 solusi. Itu biasanya cara pengerjaannya seperti itu. Lanjut ya, Kipin kasih nomor 25. Nah, nomor 25 ganti program linear. Nomor 25. Kalau program linear ini terlalu jauh, cuma 1 nomor ya. Oke lah ya. 25 1 nomor ya. Oke, nomor 25 kita masuk. 25 di sini ada tulis daerah. Ya. Daerah yang memenuhi. Ya, Kipin males kalau soal yang ini ya. Harus gambar ya, daerah yang memenuhi persamaan. Ya. Memenuhi persamaan. Di sini ada tulis X plus Y lebih besar daripada 6 ya, koma 2X min Y lebih kecil daripada 3, terus waduh, dan min X plus 2Y lebih kecil 6. Sorry, kalau soal seperti ini, kalau kita dulu bikin daerah himpunan penyelesaiannya, gambarnya harus oke ya, artinya skalanya harus bagus. Kalau nggak bagus, kita apalah kalau cuma 2 persamaan oke. Tapi kalau ada 3, ini compare-nya masalah. Kita bikin di sini ya. Kita coba aja bikin ya. Kalau nggak presisi ya mohon maaf, XY. Kalau mohon maaf, XY
Kalau X-nya Kipin masukkan 0, Y-nya ketemu 6. Gantian, kalau Y-nya 0, X-nya 6. Oke, satu ya. Kita bikin dulu. Ya, kita butuh titik soalnya. Nah, kalau yang di sini, kalau X-nya tak masukkan 0, Y-nya ketemu min 3. Ya, 0 berarti min Y sama dengan 3, berarti Y-nya min 3. Kalau Y-nya 0, wah jelek. Ya, oh ya gak masalah ya. Kalau Y-nya 0, kalau Y-nya 0, X-nya 3/2. Masih bisa lah kita tulis. 3/2, 1,5 masih bisa bikin. Tapi kalau misalnya 3/4, susah. Kita lebih baik pakai angka lain. Mungkin Anda tanya, Kipin kenapa kok memakai angka 0, X 0, Y-nya 0? Itu karena lebih simpel. Ya, lebih simpel. Nah, kalau yang ini Kipin tulis. Nah, Kipin tulis di sini. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 3. Gantian, kalau Y-nya 0, berarti X-nya minus. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Nah, lanjut Kipin tulis di sini. Kipin bikin satu persatu. Ini harus spek ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, harus rapi. Nah, kita kasih ya. Ini Y, di sini adalah X. Semoga cantik ini ya. Coba 1, 2, 3, 4. Oh, 4, 5, 6. Oke? Ya, ini sampai 6. Nah, oke. Di sini dia bilang ada 0,6. Artinya di sini 6,0 itu di sini dibuat garis. Semoga bagus. Sebentar. Nah, ya, Kipin nggak pakai penggaris, ya. Lumayan kenceng ya. Berarti Kipin tulis di sini adalah X plus Y lebih besar 6. Ingat ya, pada waktu kita bikin garis, kita langsung kasih nama. Arsirannya nanti aja, nggak usah dibingung. Yang penting Anda bikin identitasnya dulu ya. 0,-3 kita bikin 0,-3. Coba kita bikin 1, 2, 3. Kayaknya sampai 6 ya. Sorry. Nah, ya ini. Nah, ya sorry. Sebentar. Betul ya? Tulis ya. Sebentar. Ya, sebentar Kipin tulis. Nah, ini ya. Ya, lurus ya. Berarti Kipin tulis min 3, min 4, min 5, min 6 ya. Karena kita nggak punya penggaris khusus ya. 0,-3, 1, 2, 3 di sini min 3. Oke. 3/2 itu 1,5 di sini. Nah, ya, kita tarik garis ini. Oke, mantap gini ya. Set. Ini adalah 2X min Y lebih kecil. Setuju? Lanjut ya. Kita bikin di sini 0,3 itu di sini. Oke. Terus min 6,0. Waduh, min 6,0. Berarti kita bikin ini min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Nah, ya, min 6. Min 6,0. Nah, yang jadi permasalahan, ya hubungan antara min 6,0 dengan 0,3 ini dihubungkan. Kipin tulis ya. Wah, ini ya. Ya, yang di sini ini Arisa. Oke, anggap aja begini. Nah, ya. Kita nanti lihat hasilnya gimana. Oke? Kurang lebih begini. Nah, jangan lupa terus Anda kalau mengikuti konsepnya Kipin mengenai program linear, Kipin sudah bilang supaya untuk menghindari ke tingkat kesalahan, ya, Anda harus buat sebuah identitas. Artinya Y itu harus positif, ya. Ini konsep dari awal. Oh, ini sudah oke belum? Oke, artinya oke, Y-nya sudah positif. Oke, Y-nya ini oke gak? Oke, karena Y-nya sudah positif. Ini oke enggak oke karena Y-nya negatif. Terus supaya aman, kita rubah menjadi X di sini pancet, berarti 3 min Y-nya pindah ke sana. Tidak ada masalah. Yang penting Anda oper, ya, Anda oper. Nah, setelah Anda oper seperti ini, kita kerja. Kita punya teori, Mas. Y kalau kemakan itu arsirannya ke atas, tapi kita balik. Ya. Kenapa kita balik? Karena kita mau ngambil daerah yang putih. Ya, bahasanya seperti itu. Kalau kita arsir ngambil yang double-double, nanti kamu pusing, ya. Kalau orang yang aman, matanya normal, aman. Kalau matanya isi liter, aman. Gitu ya. Nah, kita nulis lagi. Yang gambar ini, Y-nya ketusuk. Kalau Y-nya tusuk itu sebenarnya ke bawah. Di bawah garis. Tapi kita balik ke atas.
Ya, kita tulis. Anda kira-kira tahu HP-nya di mana? Ya. Jadi nanti mungkin pilihannya berbentuk apa ya? Pilihannya A, B, C, D-nya ya. Nah, terus kita bikin yang ini. Y-nya kemana? Gambar ini tadi yang ya. Ya. Sekarang kita bikin yang ini, garis yang ini. Nah, ini adalah Y-nya kemakan. Kalau Y-nya kemakan itu sebenarnya ke atas. Kalau ke atas kita balik ke bawah. Nah, berarti HP-nya mana? Anda bisa tahu. HP-nya kelihatan. Yang mana Kipin? Ya, HP-nya ini, daerah putih. Kipin kasih warna biru. Inilah HP-nya. Daerah penyelesaian. Oke, jadi bahasanya seperti itu. Cara pengerjaannya supaya aman. Jadi basicnya kita bisa tahu X itu harus kamu rubah, Y harus berubah menjadi positif. Ya, itu konsep ya. Lanjut nomor 26 ya. Lanjut sampai nomor 26. Kipin nggak bisa sampai selesai ya. Mungkin kita bagi beberapa live soalnya ya. Nomor 6 26. 26 ini mengenai persamaan. Oke. Ya, persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung pada lingkaran, ya, garis singgung pada lingkaran. Ini posisinya lingkaran ya. Garis singgung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 4Y min 20 sama dengan 0 ya, sama dengan 0 yang dia bilang yang ya, ada kata yang tegak lurus ya, dengan garis 5x plus 12y ditambah 10 sama dengan 0 adalah. Nah ya, jadi Anda harus tahu cara jawabnya ini gimana. Anda harus tahu ya. Persamaan garis singgung, Kipin sudah bilang untuk membuat sebuah persamaan garis singgung pada lingkaran, basic daripada lingkaran itu harus dalam bentuk X min A tutup kurung kuadrat, Y min B tutup kurung kuadrat. Nah, pertama kali yang Kipin kerjakan itu adalah begini. Kalau aku punya X kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2X min 4Y min 20 sama dengan 0, Kipin tidak suka persamaan lingkaran dalam posisi seperti ini. Berarti Kipin rubah ini dengan ini. Berarti jadi X plus 1 tutup kurung kuadrat dikurangi 1 di kuadrat X kuadrat 2 kali ini 2X dikuadratkan 1, gak ada 1 tak kurangi min 1. Jadi nilainya ini sama dengan ini ya. Sekarang kita bikin yang Y kuadrat dengan ini. Berarti Kipin tulis adalah Y min 4 dibagi 2 berarti 2 tutup kurung kuadrat min 4 dikurangi 20. Nah, Anda kepingin tahu belajar ini, lihat di mengenai circle-nya Kipin mengenai persamaan equation of a circle ya. Di situ ada. Berarti Kipin tulis X plus 1 tutup kurung kuadrat ditambah Y min 2 tutup kurung kuadrat min 1 min 4 min 5 min 25 pindah ke kanan 25. Inilah namanya persamaan lingkaran yang keren ya. Kalau Kipin kalau disuruh bikin persamaan lingkaran, Kipin suka dalam bentuk ini. Karena apa? Posisi persamaan lingkaran ini kita bisa tahu jari-jari, kita bisa tahu pusat. Tapi kalau seperti ini kita mau nyari jari-jari agak harus pakai rumus. Kalau rumusnya kamu hafal, oke. Kalau rumusnya kamu udah hafal, silakan. Ya, oke ya. Loh, tapi kalau ini dirubah ke sini, ini merupakan basic. Anda harus sudah tahu itu adalah konsep kuadrat sempurna. Oke, jadi secara logik Anda ilmu ini adalah ilmu perhitungan. Tetapi kalau ini adalah rumusan. Nah, rumusan kalau Anda lupa ya nggak mungkin. Betul ya? Nah, dari sini kita tahu ini namanya persamaan lingkaran. Nah, dia tanya mau nyari persamaan garis singgung pada lingkaran yang tegak lurus dengan ini. Kata tegak lurus dengan 5x plus 12y ditambah 10 sama dengan 0. Tegak lurus itu berarti M1 dikali M2 sama dengan min 1. Betul? Nah, Anda cari dulu gradiennya di sini. Mau nyari gradien itu harus jadikan Y sama dengan. Berarti Kipin tulis 12Y sama dengan 5X-nya pindah ke sebelah sini. Berarti min 5X ditambah 10. Berarti Y-nya adalah min
berarti Y-nya adalah min 5 per 12X ditambah 10 per 12. Inilah namanya M1, min 5 per 12. Nah, kalau M1-nya min 5 per 12, berarti M2-nya adalah 12 per 5. Nah, nggak usah pakai rumus ini. Nah, terus bagaimana mau nyari PGS? Mencari PGS, Ipin kalau kasih secara konsep, rumusnya PGS itu adalah Y sama dengan Y sama dengan M X plus minus R akar M kuadrat plus 1. Kalau ini pusat lingkar, kalau ini persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Loh, Kipin, terus gimana? Anda nggak usah panik ngapalkan rumus banyak. Ini adalah rumus konsep. Nah, karena ini persamaan dalam Y-2, berarti Y-nya tinggal kamu ganti Y-nya. Ya. M-nya ganti 12 per 5. X-nya ini kamu ganti X plus 1. Ya, X plus 1 plus minus. Yang namanya R, ini loh R kuadrat 25. Berarti R-nya didapat 5. Ya, berarti Kipin tulis di sini. Berarti plus minus 5 akar M kuadrat 12 per 5 kuadrat. Berarti 144 per 5 ditambah 1. Terus gimana? Selesai. Kipin tulis ya, Kipin hapus taruh di sini ya. Kipin tulis di sini Y min 2 sama dengan 12 per 5 X plus 1 ya, plus minus. Betul ya? Plus minus di sini 5 berarti kok jelek ya, 144. Oh sorry, ini 144 per 25 dong. Makanya Kipin tulis kok 145 lah, bingung ya. Oke, berarti ini dikuadratkan M kuadrat berarti 144 per 25 ya. 144 per 25 disamakan penyebut berarti 25 per 25 169. Berarti Kipin tulis 5 plus minus berarti di sini 169 per 25. Betul ya? 25 berarti 169. Berarti Kipin tulis dulu Y min 2 sama dengan 12 per 5. X plus 1 Kipin tidak akan kalikan dulu. Konsep Kipin seperti biasa permainan begini. 169 keluar berarti jadi 13. Betul? Jadi 13. 25 keluar jadi 5. Ini dicoret. Nah, habis gitu enaknya semua dikalikan 5 supaya ganda per Y dikalikan 5 berarti 5Y min 10 sama dengan 12 X plus 1 plus minus 13 kali 5 berarti 65. Berarti Kipin tulis lagi di sini ya, 5Y min 10 sama dengan 12 kali ini berarti 12X, 12 kali 1 berarti 12 plus minus 65, berarti 5Y sama dengan 12X min 10 pindah sini jadi 22 plus minus 65. Berarti nanti ada dua jawaban ya, ada dua jawaban. Kita bikin adalah 5Y sama dengan 12X ditambah 22 tambah 65 berarti 87. Betul? Terus yang satunya 5Y sama dengan 12X 22 kurangi 65 berapa? 3 berarti 4 berarti min 43. Entah pilihannya dalam bentuk seperti ini ataukah ini ya. Oke, lanjut ya. Nomor 27. Tapi sebentar lagi ini Kipin mungkin tungkat ya. 27 ya. 27 ya. 27 sebentar. Nah, mungkin enggak sampai selesai ya. 27 di sini ada tulis 27 masih lingkaran ya. 27 masih lingkaran. 27 dia bilang tentukan oke ya. Tentukan persamaan lingkaran. Tentukan ya. Tentukan persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya ya. Yang pusatnya di titik A. Di titik A 4,5 menyinggung dan dan menyinggung ya, menyinggung garis
berapa? Garis 3x min y min 3 sama dengan 0. Ya. Oh, Anda, sebentar, dari TikTok. Oh my god, kurang sebentar. Mohon maaf ya. Oke, sebentar. Sebentar. Ya, mohon maaf dari TikTok ya. Konfirmasi aja ya. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di titik min 4,5. Kipin tulis di sini, anggap aja min 4,5. Nah, titik min 4,5 dia bilang ada garis 3x min y min 3 sama dengan 0. Lingkaran itu menyinggung garis ini. Berarti logikanya aku tahu titik begini itu namanya X. Ya. Nah, rumusan R ini gimana, Kipin? Titik pergi ke garis. Kita punya rumus ini AX plus BY plus C, betul? Ya. Berarti rumusnya adalah kita ngomong mau nyari R jarak, ya. Rumusnya apa? Nah, ini harus tahu di sini ya. Kita bisa tulis adalah A kali no X1 plus B kali Y1 plus C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Harga ya, jadi AX1 plus BY1 plus C dibagi akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, yang namanya A mana, Kipin? Ini A, B. Yang namanya X1, Y1 mana? Ini adalah X1, Y1. Oke, jarak titik pergi ke garis. Jadi kita cari dulu jari-jarinya R, harga mutlak, makanya A-nya 3, berarti 3 kali min 4. Langsung ya kita tulis min 12. B kali Y1, min 1 kali 5, berarti min 5. Ditambah C, C-nya berarti min 3. Ya, per akar A kuadrat 3 kuadrat berarti 9. Min 1 dikuadratkan berarti 1. Udah ya, harga mutlak. Berarti R-nya sama dengan Kipin tulis min 12 min 8, ini berarti min 20 per akar 10. Ya, min 20 per akar 10. Kalau disederhanakan jadi berapa? Gampang toh, kalau ada yang ngomong, gini 20 per akar 10 kali akar 10 per akar 10. Kesuwen. Ya, kalau kamu teorema kayak gini, ini kayak gini suwen ya. Kok tahu Kipin ngomong suwen? Anda cara pengerjakan begini gini. Min di harga mutlak hilang. 20 bagi 10 itu 2, akar 10-nya naik ke atas. Ini. Ya, jadi bahasa teorema Anda kepingin tahu ini cara cepat, Anda lihat tengok Kipin mengenai soal perhitungan akar ya. 20 bagi 10 itu 2, akarnya naik ke atas, berarti 2 akar 10. Kalau Anda masih gak ngerti, dikali no sekawan akar 10 kali akar 10 kan kesuwen. Ya, oke. Nah, habis itu berarti mau nyari persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu kan rumusnya adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu kan teoremanya. Aku tahu pusatnya kok. Pusatnya berapa? Min 4, berarti X plus 4 kuadrat ditambah Y, B ini itu 5, berarti min 5 kuadrat. Jari-jarinya berapa ini? 2 akar 10 dikuadrat. Ya, 2 akar 10 dikuadrat, berarti persamaan lingkarannya adalah X plus 4 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 2 akar 10. 4 kali 10 berarti 40. Tidak susah ya, berarti inilah namanya persamaan lingkaran ya. Jadi semoga bisa ngerti ya pada waktu nanti ujian akhirnya kelas 12. Lanjut Kipin nomor 28. Setidaknya sampai nomor 30 ya. Setidaknya sampai nomor 30 ya. 28. Lanjut ya, Kipin tulis 28. Ya, kemarin kita sudah ngerjakan 15 nomor, tapi Kipin baru ngirim berapa seri ya. Nanti coba dicek aja ya. 28. Oke, 28. Ini 28 cukup banyak ya. Polinomial salah satu ya. Salah satu faktor linier ya, linier cukup banyak ya. Nilai cukup banyak. Cukup banyak fx. Mx sama dengan 2x pangkat 3 plus px kuadrat min 17x plus 10 adalah x plus 2 ya. Terus dia bilang adalah
X plus 2 ya. Terus dia bilang apa ini? Salah satu faktor linear yang lain, salah satu faktor linear yang lain adalah ya. Jadi Anda disuruh cari pemfaktorannya. Sudah diketahui pemfaktorannya, tapi Anda dimintai faktoran yang lain secara logika nih. Nah, Anda harus paham di sini. Teorema mengenai polinomial Anda bisa harus tahu. Sesuatu yang dikatakan faktor itu berarti tidak mempunyai sisa. Kalau tidak mempunyai sisa, teorema sisa artinya kalau X min A merupakan faktor, berarti artinya FA-nya sama dengan 0. Jadi kalau Kipin tulis di sini, dia bilang X plus 2 faktor dari Fx. Ini artinya, artinya harus tulis supaya kamu ngerti. X plus 2 faktor dari Fx. Artinya F min 2 sama dengan 0. Nah, itu teorema. Loh, yang namanya F min 2 ya X plus 2 berarti ini X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Kalau ini X min 2 berarti ini X, berarti ini F2. Setuju ya? Berarti apa artinya F min 2? Ya tinggal kamu masuk 0. Berarti 2 min 2 pangkat 3 ditambah 4 di sini min 2 pangkat 2 min 17 kali ini min 2 ditambah 10 hasilnya 0. Ya, habis itu Kipin tulis di sini min 2 pangkat 3 itu adalah min 8 berarti min 16, min 2 kuadrat itu 4 kali berarti ini 4P, betul? Min 17 kali min 2 berarti plus 34 ditambah 10 sama dengan 0, berarti Kipin tulis 4P ditambah ini adalah berapa ya? Ini 18 ini dengan ini apa ini 18 berarti 28. Berarti Kipin bisa tulis 4P sama dengan min 28, berarti P-nya didapat min 7. Ya. Nah, kalau Kipin P-nya ketemu min 7, berarti Kipin bisa tulis gini. Fx-nya sama dengan 2x pangkat 3, P-nya min 7, berarti min 7x kuadrat dikurangi 17x ditambah 10. Ditanya faktor yang lain, ya pakai teori, pakai Horner paling cepat. Kipin tulis di sini kalau pakai Horner, ya, Kipin pakai Horner, x pangkat 3, x kuadrat, x konstanta, depannya x pangkat 3, 2, x kuadrat min 7, x di sini min 17, di sini 10. Faktor yang pertama katanya x plus 2, berarti artinya x sama dengan min 2. Langkah pertama ini turun 2, ya. 2 kali min 2 ini min 4, ini dijumlah min 11, di sini pasti 0. Kalau enggak 0 berarti teorema aku salah. Harus 0. Kenapa kok harus 0? Ya karena dia tadi sudah ngomong faktor. Kalau namanya faktor berarti di sini 0. Kalau tidak ternyata enggak 0 berarti kemungkinan aku salah ngitung. Itu gampang, cara ngeceknya gampang. Min 11 kali min 2 berarti 22. Min 17 tambah 22 berarti ini ketemu 5. 5 kali min 2, loh, ternyata ketemu 0. Kalau ketemu 0 berarti pasti benar 100, Anda gak usah panik. Terus artinya apa? Oh, ini artinya faktor yang lain, berarti ini x plus 2 ya. Ini artinya x pangkat 3 ini x kuadrat, berarti 2x kuadrat min 11x ditambah 5 sama dengan 0. Terus faktor yang lain kita faktor aja. X plus 2 ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan kalau sudah pangkat 2 gampang. Kita tulis di sini 2x, di sini x perkalian 5 dengan 2 hasil ini berarti ini min 5, ini min 1. Min 1 kali min 5 adalah 5, min 1x, min 10x, min 11x. Jadi faktor salah satu faktor ya ini atau ini. Oke? Ya, jadi tergantung pilihannya dia ngomong yang mana. Oke? Ya, lanjut Kipin nomor 29 ya. Oke, nomor 29. Oh, lumayan banyak ini besar. Masih cukup banyak ya. 29. Oke. Ya, masih cukup banyak ya. Sampai nomor 30 ya Kipin ya. Sampai nomor 30 supaya enak. Per 30 aja ya. Oke. Per 15, sorry ya. Nomor 29 ya. 29 di sini ada tulis cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Cukup banyak x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ya, min 5x kuadrat
min 5 X kuadrat ditambah X min 6 ya, dibagi oleh X kuadrat min X min 2, sisanya sama dengan titik-titik. Wah, kalau kayak gini kamu bisa pakai sisanya sama dengan ya. Kamu bisa pakai Purogapit ya. Jadi soal kayak gini gak usah panik. Kipin pakai apa? Mau pakai Horner boleh, nggak pakai Horner juga boleh ya. Jadi itu terserah versinya macam-macam ya. Jadi kalau Kipin tulis di sini ya, aku punya X kuadrat min X, di sini ada tulis. Aku punya Fx ya. Fx dibagi sama X kuadrat min X min 2. Sisanya pasti kalau Kipin tulis, oh ini linear kok, ini kuadrat. Kalau kuadrat pasti hasilnya berupa AX plus B. Ya, lo terserah kamu mau pakai Horner boleh. Kalau Kipin, kalau ada namanya sisa, memakai teorema sisa karena puncaknya ininya adalah ilmu teorema sisa. Sayang kalau nggak dipakai ya. Dengan syarat ini bisa difaktorkan. Kalau ini tidak bisa difaktorkan, kamu pakai Purogapit atau kamu memakai teorema Kino. Ya, kamu ingin tahu teorema Kino, Anda tengok mengenai PT-nya Kipin mengenai teorema Kino. Oke? X kuadrat min X min 2, berarti artinya di sini X min 2 X plus 1. Artinya Kipin selalu bilang, artinya ada 2. X min 2 berarti artinya F2 sama dengan X-nya dimasukkan 2, 2A ditambah B ya. Berapa nilainya F2? Tak masukkan di sini. Berapa? Hasilnya F2 ini berarti 16. Betul? Dikurangi 3. Kipin langsung ya. Dimasukkan 2 ini 8. Betul? Dimasukkan 2 ini adalah 4. Ditambah ini 2 min 6. Hasilnya adalah 16 min 24 min 20 plus langsung ya min 4. Betul ya? Jadi kalau F2 itu artinya langsung masukkan di sini 2 16. Dimasukkan di sini 2 pangkat 3 8 kali 3 24, masukkan di sini 4 2 4 berarti min 20, masukkan 2 min 4 berarti min 6 ya. Berarti kalau Anda itu ketemu berapa? Ini ketemunya adalah min 8, betul ya? Min 8 min 28 min 32. Nanti kalau salah nanti komen ya. Kalau salah ada komen ya. Terus artinya ada 2, yang satunya di sini X plus 1 artinya F min 1. Berarti X-nya masukkan min 1, berarti min A ditambah B. Berapa nilainya F min 1? Ya Anda masukkan di sini. Langsung aja ya. Dimasukkan di sini min 1. Min 1 pangkat 4 itu 1. Dikurangi. Min 1 pangkat 3. Min 1 kali min 3 plus 3. Min 1 kuadrat 1. 1 kali min 5 ya min 5. Dimasukkan min 1 ya sudah min 1 min 6. Kita hitung di sini 1 tambah 3 4, betul ya? 4 dikurangi 5 itu adalah min 1, min 1 min 2 min 8. Ya. Terus ini Anda eliminasi dikurangi, berarti ketemunya 3A. Ini berarti ketemunya berapa? Min 24, betul ya? Min plus berarti min 24, A-nya didapat min 8. Oh, kalau A-nya min 8, B-nya berapa? A-nya min 8, masukkan di sini 8. 8 pindah di sini berarti B-nya min 16. Berarti sisanya adalah AX plus B. Ya, A-nya diketahui min 8 berarti min 8X, B-nya min 16. Ya, gampang ya. Jadi tipe pengertiannya enggak terlalu ribet. Oke, yang terakhir Kipin nomor 30. Yang terakhir. Oke. Ya, yang terakhir Kipin lanjut nomor 30. Ya, 30 ini gampang nggak? Nah, oke. Oh, 30 ini masih cukup banyak ya. 30 cukup banyak. Oke, 30 cukup banyak. Oke. Ya, 30. Oke. Ya, oke. Sebentar. Ya, bila 30 ya, terakhir ya 30. Bila 3x min 1 ya, bila 3x min 1
dan X plus 1 ya, faktor-faktor dari suku banyak ya, faktor-faktor dari suku banyak AX pangkat 3 plus 27 X kuadrat plus BX min 5, maka nilai ya, A plus B adalah ya. Jadi kalau ditanya begini harus ngerti adalah berapa ya. Jadi hasil akhirnya berapa. Cara bikinnya gampang ya. Kalau dia bilang 3X min 1 dan X plus 1 merupakan faktor, jadi 3X min 1 dan X plus 1 merupakan faktor. Itu artinya ya, adalah ya, kita bisa bikin F sepertiga itu sama dengan 0 ya. Dari mana sepertiga? 3X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan sepertiga. F sepertiga, lah mau dibikin sepertiga gimana? Masukkan ke sini. Sepertiga masukkan di sini berarti ketemu 1/27A. Betul ya? Dimasukkan di sini sepertiga, berarti 1/9, berarti ketemunya 1/9, berarti ini ketemunya 3. Masukkan di sini sepertiga, berarti 1/3B dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Terus kita hitung di sini supaya Anda tidak ribet ya, mungkin kita hitung dulu secara manual, berarti 1/27A ditambah 1/3B, 3 tambah min 5 min 2 pindah ke sana berarti 2, semua ini dikalikan 27 aja. Berarti ini ketemunya A, ketemunya A, di sini ketemunya 9B, ini ketemunya 54. Satu equation. Oke, lanjut Kipin tulis. Di sini ada F sepertiga, gantian di sini adalah F min 1 sama dengan 0. Tinggal masukkan min 1 pangkat 3 ya, min berarti min A, min 1 kuadrat tetap 1 kali ini berarti 27, dimasukkan min 1 berarti min B dikurangi 5 sama dengan 0, berarti min A min B sama dengan 27 min 5 min 22 pindah ke sana min 22. Nah, persamaan ini dan ini dieliminasi. Nah, kalau tak eliminasi berarti A plus 9B sama dengan 54. Di sini min A min B adalah min 22. Anda tambah hilang karena eliminasi sudah ngerti ya. 9B ini berarti 8B sama dengan ini dijumlah berarti ketemunya adalah 32, berarti B-nya didapat 4. Kalau B-nya 4, A-nya berapa? Oh, B-nya 4. B-nya 4 berarti masukkan yang ini aja. B-nya 4 36 ya. Berarti 54 dikurangi 36 berarti ketemunya 18. Ya, berarti A-nya ketemu 18, maka ditanya A tambah B, 18 tambah 4. Hasilnya 22. Ya, jadi kurang lebih konsepnya seperti ini. Oke, cukup ya. Kipin rasa durasinya sudah hampir sejam ya. Terima kasih yang sudah hadir. Tujuan daripada live ini itu adalah supaya terciptanya record, dan record ini bisa dibagikan ke para pelajar seluruh Indonesia. Semoga dari pelatihan ini bisa setidaknya sebagai acuan Anda belajar ya. Oke, untuk mempersiapkan ujian di bulan Maret ya, bulan April kalau nggak salah, Kipin juga lupa ya. Terima kasih yang sudah hadir. Mohon maaf kalau Kipin tidak bisa baca chat satu persatu, dan terima kasih yang sudah tap, yang sudah berbagi-bagi. Terima kasih, biar berkah yang Anda dapat nantinya. Oke, terima kasih. Kipin mau pamit, ditunggu record-recordnya berikutnya. Oke, thank you, bye-bye. Thank you, bye-bye.